Pak Made, sering saya mendengar kata karma. Apa sih sesungguhnya karma tersebut? Ini menarik. Memang sering kita mendengar kata karma. Apa sih sesungguhnya karma itu? Nah, menurut pandangan saya, karma itu tak lain adalah segala gerak-gerik, tindak tanduk di dalam kehidupan kita yang tentu bisa dimunculkan melalui pikiran, hati, dan kejiwaan kita, atau identiknya melalui sifat-sifat kita. Nah, itulah sesungguhnya karma. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata karma itu diartikan sebagai suatu hasil dari sikap dan sifat kita itu. Nah, kalau kita bicara lebih dalam tentang karma atau bahkan hukum di dalam kehidupan kita, yang bicarakan tadi kan hasil. Hasil itu tentu bukanlah karma. Hasil itu adalah pahala. Makanya di dalam ajaran kita ada hukum karma pala. Berarti karma kita akan menghasilkan sesuatu, entah itu baik ataupun buruk, kan seperti itu. Nah, maka sekarang identiknya hukum karma pala itu adalah hukum sebab akibat, yang tentu kita ketahui tidak mungkin ada suatu akibat tanpa ada sebabnya. Itulah di dalam ajaran kita disebut hukum karma pala. Namun sekarang kebanyakan kita berbicara hanya tentang karma. Misalnya ketika ada kejadian sesuatu di dalam kehidupan ini, itu kaitkan dengan karma kita. Itu kan belum pas. Yang kita rasakan, yang kita terima di dalam kehidupan kita, itu kan suatu pahala yang disebabkan oleh karma kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan karma. Sekali lagi, saya tekankan, karma itu adalah suatu gerak-gerik kita, tingkah pola kita di dalam kehidupan kita dalam rangka menjalani kehidupan ini. Itulah karma. Sedangkan yang kita nikmati sekarang itu pahalanya, bukan karma. Makanya di sini sering terjadi kerancuan. Misalkan kita menemukan sesuatu hal di dalam kehidupan ini atau mengalami sesuatu hal di dalam kehidupan ini, kita sering bilang bahwa itu karma. Kan berbeda jauh jadinya. Karma adalah suatu perbuatan, tindak tanduk kita di dalam kehidupan keseharian kita, sedangkan ketika menemukan sesuatu, menumbuhkan sesuatu, itu pahala, itu bukan karma. Nah, itu kalau dilihat secara jelas. Ya, setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang karma, apakah karma itu berpengaruh di dalam kehidupan di masa yang akan datang, Pak Di? Ya jelas. Bukankah kita tahu, kita memahami hukum sebab akibat seperti tadi? Nah, karmalah yang menentukan
baik buruknya kehidupan kita di masa mendatang. Ketika kita berbuat baik, tentu hasilnya akan baik. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, tentu kita akan menemukan yang buruk. Itu kan hukum keadilan di dalam kehidupan ini. Bukankah kita tahu dalam kehidupan ini, hukum itu sebenarnya selalu berbanding lurus. Ingat, hukum itu sebenarnya selalu berbanding lurus. Itu bisa dibuktikan dengan suatu filsafat, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Di situ kan sudah jelas tertera seperti itu. Maka dengan demikian, menjadi kewajiban kita lah di dalam kehidupan ini untuk berbuat baik. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya, agar di kemudian hari atau di masa depan kita menemukan kebaikan. Coba lihat di kehidupan semesta. Adakah suatu hal yang kita tanam itu tidak menemukan hasil sesuai dengan apa yang kita tanam itu? Tentu tidak. Jawabannya tidak. Tetapi syaratnya jangan pernah direkayasa. Itu hukum alam. Nah, adapun kejadian-kejadian yang selama ini di dalam kehidupan semesta ini yang kita lihat di sini, ini sering terjadi rekayasa. Makanya hasilnya tidak sesuai. Sederhana saja kita berpikir. Misalkan kita memelihara ikan. Apa yang kita panen? Ikan. Bukan binatang, bukan yang lain. Itu sederhananya pengaruh karma di dalam kehidupan kita. Namun dalam hal ini jangan kita lupa. Ada istilahnya faktor X di dalam kehidupan ini. Apa faktor X itu? Kuasa Tuhan. Itu harus kita ingat. Maka dalam hal ini tidak ada istilahnya yang mutlak dalam kehidupan ini. Itulah kebesaran Tuhan yang kita akui, yang kita ketahui, dan yang kita yakini tetap ada. Namun dalam hal ini kita tetap berusaha menanam kebaikan guna kebaikan pula di masa yang akan datang. Nah, satu pertanyaan saya Pak D yang terakhir. Bagaimana pandangan Pak D tentang fenomena-fenomena kehidupan seperti yang sedang viral saat ini di media sosial Pak D? Ini sebenarnya bukan ranah saya untuk menjelaskan, menjawab tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang ada di kehidupan seperti yang kita saksikan bersama. Namun dari hati kecil saya juga ingin memberikan suatu masukan untuk kita semua, agar kita semua lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam hal ini kita kan hendaknya bisa memahami. Untuk dapat memahami, kita harus bangkitkan toleransi. Hingga akhirnya kita bisa saling menghargai, menghormati, bahkan mengisi satu
sama lain. Namun dalam kenyataannya belumlah bisa berjalan seperti itu, sehingga muncullah kejadian-kejadian yang banyak menyita mata publik, mata masyarakat, yang tentu tidak terlepas dari asumsi masing-masing. Nah, kiranya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua umat berhati-hatilah di dalam melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan. Kalau bisa jangan sampai menyinggung, membebani, bahkan menyakiti sesama. Walaupun kita sadari dalam hal ini kita sebagai umat kan penuh keterbatasan. Barangkali keterbatasan itulah yang menyebabkan adanya kehidupan seperti sekarang ini. Dan yang tak kalah penting penyebabnya adalah ketika kita tidak bisa kontrol diri, kendalikan diri. Nah, itulah faktor utamanya. Dan saya maklumi juga, manusia itu sering sekali menginginkan sesuatu tanpa mengindahkan batas-batas kehidupan serta aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan ini. Bayangkan kalau hal ini berlarut-larut, maka apa jadinya kehidupan ini? Tentu kehancuran. Ini sudah terbukti. Sekian banyak, sekian besar pengaruhnya di dalam kehidupan ini ketika kita tidak bisa saling menjaga. Baik itu pikiran, hati, kejiwaan kita. Nah, sekarang terbukti benar adanya kekuatan-kekuatan di dalam kehidupan ini. Bukan saja kekuatan malaikat, tetapi ada yang namanya kekuatan setan. Nah, setan inilah yang selalu sebenarnya mengiming-imingi kita untuk mendapatkan ketenaran, kekuasaan, harta yang berlimpah, dan sebagainya. Ketika manusia ingin ketenaran di dalam hidup ini, maka sering sekali segala cara dihalalkan dengan tidak mengindahkan kaedah-kaedah atau hukum yang ada atau hukum yang berlaku. Sehingga selalu merasa diri paling baik, paling benar, paling sakti. Nah, ini imasnya di saat sekarang ini luar biasa. Makanya yang tadinya alim begitu melihat fenomena-fenomena seperti sekarang, ini menjadi ajang aksi mempertontonkan suatu kekuatan, ya, suatu kesaktian. Ini kan jelas diawali oleh ketidakmampuan seseorang di dalam melakukan kehidupannya, melakukan tugas, melakukan kewajibannya. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang kewajiban, kalau kita mau tahu kewajiban kita itu apa, kita harus introspeksi diri, koreksi diri, harus pelajari diri kita lebih jauh, lebih dalam bahkan. Ketika kita tidak bisa menemukan diri kita tidak mungkin akan bisa melakukan kewajiban kita. Nah, ini permasalahannya. Ketika seseorang tidak tahu akan dirinya, maka dia sering memperlakukan orang lain semena-mena atau seenaknya. Ini pangkal. Ini pangkal di dalam kehidupan yang harus dicerna, digali. Nah, itu
Itu permasalahan, itu fenomena-fenomena yang ada sekarang. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya mencoba mengingatkan, tahu dirilah, jaga diri baik-baik. Jangan semata-mata berbicara tentang pengabdian di dalam kehidupan ini, lalu kita tidak tahu batas-batas. Ini edukasi, benar itu edukasi, tetapi cara mengedukasi masyarakat yang mungkin saat ini tertindas, tertipu, apakah harus saling gontok-gontokan seperti ini? Tentu tidak, masih banyak cara. Diplomasi satu-satunya cara kita itu. Banyak cara yang lain yang kita bisa pakai di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan seperti sekarang. Semuanya ya, seperti memunculkan rasa emosi, rasa keakuan yang selalu akan menumbuhkan perseteruan di dalam kehidupan ini. Lalu kita mainkan dengan hati kita, sampai kapan kita akan begini? Nah, maka dari itu, kalau saya bisa minta, tolong jaga diri serta kendalikan diri agar tidak berlarut-larut seperti saat ini. Mari kita jaga diri, batasi diri, sehingga tidak menimbulkan perseteruan, perpecahan yang tentu kalau tidak segera dibenahi akan menumbuhkan kehancuran. Nah, kalau kehancuran sudah ketemu, apa gunanya kita belajar di dalam kehidupan kita ini?